Selamat datang di channel Diplomasi Bahasa. Di channel ini Anda dapat belajar bahasa Spanyol secara gratis. Nah, di pelajaran ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang kata sifat jamak dalam bahasa Spanyol. Nah, kaidah yang pertama untuk menjamakkan kata sifat dalam bahasa Spanyol adalah kata sifat yang berakhiran huruf vokal tinggal ditambahkan S. Nah, masih ingat kan huruf vokal itu apa? Huruf vokal itu adalah huruf yang A, I, U, E, O. Oke, langsung saja ke contohnya. Nah, ini contohnya, lihat di tabel ya. Nih, kata sifat yang tunggal, misalnya contohnya adalah blanco. Nah, ini blanco ini adalah kata sifat tunggal dan dia berakhiran dengan huruf vokal, yaitu huruf O. Nah, bagaimana cara menjamakkan kata sifat ini? Nah, kata sifat yang berakhiran dengan huruf O tinggal ditambahkan S di belakangnya menjadi blancos. Nah, ini ada S tambahan S karena dia blanco ini merupakan kata sifat yang berakhiran dengan huruf O. Nah, artinya apa? Kata sifat juga bisa dijamakkan ya karena nanti kata sifat ini akan menggambarkan kata benda yang jamak juga. Jadi kata sifatnya juga harus dijamakkan. Begitu juga dengan yang tunggal ini. Nah, dia tunggal karena nanti akan menggambarkan kata benda yang tunggal juga. Contoh selanjutnya adalah excelente, yang artinya adalah luar biasa. Nah, kita lihat di sini excelente ini merupakan kata sifat yang berakhiran dengan huruf vokal, yaitu huruf E. Nah, bagaimana cara menjamakkannya? Itu sangat mudah sekali ya, tinggal ditambahkan S di belakangnya menjadi excelentes. Kemudian, contoh berikutnya adalah verde, yang artinya adalah hijau. Nah, kita lihat di sini, kata sifat verde ini merupakan kata sifat yang berakhiran dengan huruf vokal, yaitu huruf E. Nah, bagaimana cara menjamakkannya? Nah, cara menjamakkannya yaitu tinggal ditambahkan S di belakangnya menjadi verdes. Nah, ini lihat, sangat gampang sekali kan cara menjamakkan kata sifat dalam bahasa Spanyol. Oke. Sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Nah, kaidah yang kedua, kata sifat yang berakhiran dengan huruf konsonan ditambahkan ES. Nah, masih ingat kan huruf konsonan itu adalah huruf selain A, I, U, E, O. Contohnya. Nah, ini contohnya. Gris yang artinya adalah abu-abu. Nah, karena gris ini merupakan kata sifat yang berakhiran dengan huruf konsonan, maka cara menjamakkannya tinggal ditambahkan ES di belakangnya menjadi grises. Nah, ini lihat nih tambahnya. Tambahnya adalah ES. Kemudian contoh berikutnya adalah fasil yang artinya adalah mudah. Nah, lihat nih, kata sifat fasil ini merupakan kata sifat yang berakhiran dengan huruf konsonan. Nah, cara menjamakkannya pun juga sama seperti contoh di atas, yaitu tinggal ditambahkan ES di belakangnya menjadi faciles. Nah, lihat nih, ada tambahan ES di belakangnya. Kenapa? Karena fasil itu merupakan kata sifat yang berakhiran dengan huruf konsonan. Contoh selanjutnya adalah hoven, yang artinya adalah mudah. Nah, sama, hoven ini juga kata sifat yang berakhiran dengan huruf konsonan. Nah, cara menjamakkannya yaitu dengan menambahkan ES di belakangnya menjadi hovenes. Nah, ini lihat nih, hovenes, kita ada tambahan ES di belakangnya. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Oke. Kemudian kaidah yang ketiga, kata sifat harus sesuai dengan kata benda yang digambarkannya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kata sifat itu harus sesuai dengan kata bendanya. Jika kata bendanya maskulin juga harus maskulin, feminin juga harus feminin. Jika kata bendanya jamak juga harus jamak. Begitu juga jika kata bendanya tunggal juga kata sifatnya juga harus tunggal. Contohnya, nah ini kita lihat nih contohnya, lihat di tabel ya. El tiquete caro. Nah, ini adalah caro ini merupakan kata sifat tunggal. Karena dia juga menggambarkan kata benda yang tunggal. Nah, kenapa dia caro? Ya, karena dia menyesuaikan. Karena el tiquete ini maskulin, maka kata sifatnya juga harus
maskulin. El tiquete caro ini adalah tiket mahal. Nah, bagaimana cara menjamakkannya? Nah, cara menjamakkan bentuk jamak dari el tiquete caro. Nah, ini ya, kita rubah el menjadi los, kemudian tiquetes, tiket menjadi tiquetes, karena ini kata bendanya ini berakhiran dengan huruf vokal, maka tinggal ditambahkan s di belakangnya menjadi tiquetes. Begitu juga dengan caro. Nah, karena caro ini merupakan kata sifat yang juga berakhiran dengan huruf vokal, maka tinggal ditambahkan s di belakangnya menjadi caros. Jadi, bentuk jamak dari el tiquete caro adalah los tiquetes caros, yang artinya adalah tiket-tiket mahal. Kemudian contoh selanjutnya, la persona simpatica. Nah, ini contoh yang feminin ya. Nah, karena persona ini feminin, maka kata sifatnya juga harus feminin ya, arti aslinya adalah simpatiko, karena dia feminin maka dia berubah menjadi simpatika, yang artinya adalah orang yang baik. Nah, bagaimana cara menjamakkannya? Ya ini, caranya gampang sekali, yaitu merubah la menjadi las. Ini sudah ada ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jika ada yang belum paham, silahkan tonton di video-video sebelumnya. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian personas berubah menjadi persona ini berubah menjadi personas, karena persona merupakan kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal, maka tinggal ditambahkan s belakangnya menjadi personas. Nah, kemudian juga simpatika ini, karena dia juga kata sifat yang berakhiran dengan huruf vokal, maka juga tinggal ditambahkan s belakangnya menjadi simpatikas. La persona simpatica bentuk jamaknya adalah las personas simpatikas, yang artinya adalah orang-orang yang baik. Oke, sangat mudah kan? Pasti kalian paham nih sampai di sini ya. Oke. Kesimpulannya adalah yang pertama, kata sifat yang berakhiran dengan huruf vokal tinggal ditambahkan s. Nah, ini kalian harus hafal ya. Jadi kata sifat yang berakhiran dengan huruf vokal yaitu huruf a, i, u, e, o, maka tinggal ditambahkan s di belakangnya. Kemudian, kata sifat yang berakhiran dengan huruf konsonan yaitu huruf selain a, i, u, e, o tinggal ditambahkan es di belakangnya. Nih, tambahkan es. Ini sangat-sangat gampang sekali ini bahasa Spanyol ini. Kemudian yang ketiga, kata sifat harus sesuai dengan kata benda yang digambarkannya. Yaitu kalau jika kata bendanya maskulin, kata sifatnya juga harus maskulin. Kemudian jika kata bendanya jamak, kata sifatnya juga harus jamak. Intinya adalah kata sifat itu harus sesuai dengan kata benda yang digambarkannya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, maka saya akan memberikan soal kepada kalian. Nah, soalnya berbunyi, ubahlah kalimat tunggal berikut menjadi kalimat jamak. Soal yang pertama adalah la lampara asul, yang artinya adalah lampu biru. Nah, ini kalian rubah, ini kan masih tunggal ya, masih kalimat tunggal nih. La lampara asul ini kan masih kalimat tunggal. Nah, tugas kalian adalah mengubah kalimat ini menjadi kalimat jamak. Kemudian soal yang kedua, el amigo fantastico, yang artinya adalah teman yang fantastis. Nah, ini juga sama, ini masih kalimat tunggal. Nah, tugas kalian adalah merubah kalimat tunggal ini menjadi kalimat jamak. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga adalah la ciudad pequeña. Nah, ini juga masih kalimat tunggal ya. Tugas kalian itu sama seperti dua soal di atas, yaitu menjamakkan kalimat la ciudad pequeña, yang artinya adalah kota kecil. Ini sangat gampang sekali jika kalian menyimak video ini ya. Oke, saya rasa cukup demikian, dan video selanjutnya saya akan membahas tentang kata ganti subjek dalam bahasa Spanyol. Nah, bagaimana tuh? Apa saja tuh kata ganti subjek dalam bahasa Spanyol? Tonton ya video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa, sekali lagi ya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.